dua, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita bersama dalam doa bersama bawakan dalam agama Kristen Protestan. Terima kasih Tuhan buat Tuhan kami dari pagi hingga kami sampai ke guru kami itu. Ya Tuhan, kami mau melakukan pembelajaran kami Tuhan seperti biasa, berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kebenaran untuk menjawab soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru kami kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah juga kebijaksanaan kepada Bapak Ibu guru kami ya Tuhan, agar mereka dapat mendidik kami ya Tuhan. Jadi semuanya itu ya Tuhan, karena dalam manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, harus kiranya hapuskanlah segala dosa-dosa yang kami perbuat itu Tuhan, agar tidak terhalang menerima berkat dan karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Terpuji termulia namamu, kini esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Selamat saya guru. Yang tidak hadir. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pembelajaran selanjutnya, saya mau kasih pertanyaan dulu. Siapa masih ingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang ketenaga kerjaan? Apa saja masalah-masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia? Materi kita minggu yang lalu tentang ketenaga kerjaan. Apa saja permasalahan-permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia? Yang dibantu ditambah di sini. Oke. Menurut saya, masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, yang pertama, jumlah angkatan kerja yang terus tinggi, yang kedua, kualitas tenaga kerja yang masih rendah, yang ketiga, meningkatnya pengangguran. Masalah-masalah ketenaga kerja yang ada di Indonesia, yang pertama, jumlah angkatan kerja yang lebih banyak, kedua, kualitas tenaga kerja yang rendah, ketiga, persebaran penduduk ataupun persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Apa lagi? Kesempatan kerja yang masih terbatas. Satu lagi, meningkatnya pengangguran. Materi kita sekarang adalah tentang pengangguran. Sebelum kita masuk ke inti materi pelajaran hari ini, saya mau kasih tahu kompetensi dasar materi pelajaran kita hari ini adalah menganalisis masalah pengangguran yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya. Dan tujuan ada 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, dan kamu harus bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, 1, kamu harus dapat menjelaskan pengertian pengangguran. Tujuan kedua, kamu juga harus bisa menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja, menurut penyebab terjadinya, dan satu lagi, kamu bisa menganalisis masalah pengangguran di Indonesia dan cara mengatasinya. Ayat itu ada 3 ya? Iya Bu. Oke. Sekarang coba perhatikan ya, di depan ini melalui PowerPoint. Dan saya jelaskan materi pembelajaran kita tentang pengangguran.
Dan untuk menambahi pengetahuan kamu tentang pengangguran juga, nanti kamu bisa baca buku paket ekonomi ya. Yang pertama dia pengertian pengangguran. Nah di sini saya buat melalui PowerPoint ini ada sebagian hanya garis besarnya saja. Ada sebagian saya jelaskan sedikit. Nah, jadi nanti untuk menambahinya kamu bisa baca buku paket pelajaran ya. Nah, yang pertama pengertian pengangguran. Pengangguran artinya seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Kemudian jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran menurut lama waktu bekerja. Jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja. Yang pertama pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Kedua pengangguran terbuka. Ketiga ada dia setengah menganggur. Sedangkan yang kedua pengangguran menurut sebab terjadinya. Yang pertama dia pengangguran struktural, pengangguran pengangguran musiman, pengangguran teknologi, kemudian pengangguran pengangguran yang disebabkan oleh situasi geografis. Nah, di sini tidak saya jelaskan secara detail ya. Tapi nanti kalian bisa saling bertanya setelah poin-poin saya sampaikan. Sesama kalian nanti bisa berdiskusi ya. Apa pengertian pengangguran struktural, friksional, atau apa yang ingin kalian tanyakan. Dan kalian juga yang menjawab. Itu tadi jenis-jenis pengangguran menurut sebab terjadinya. Nah, kemudian yang selanjutnya penyebab pengangguran. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang besar menyebabkan banyak pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Jadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja atau lapangan kerja. Itu salah satu penyebab pengangguran. Yang kedua, angkatan kerja tidak dapat mengikuti kualifikasi kesehatan yang oleh dunia kerja. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi kesehatan yang diminta oleh dunia kerja. Persyaratan termasuk misalnya pengalaman kerja, apakah saudara bisa misalnya mengoperasikan komputer, apakah Anda bisa menggunakan ini, macam-macam ya kan? Jadi kalau tidak bisa, si pencari kerja tidak punya itu sama sekali, ya tentu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ketiga, perkembangan teknologi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan pendidikan, keterampilan dari para pencari kerja. Penyebab pengangguran yang keempat, tidak ada kecocokan upah. Karena tidak semua perusahaan mampu memberi dan menerima si pelamar kerja dengan gaji yang diminta oleh pelamar kerja. Ya wajar saja kan? Karena pihak usaha belum lihat bagaimana kualitas kerjanya, tapi langsung minta gaji yang tinggi. Ya wajar saja kan begitu. Nah, jadi tidak semua perusahaan mampu langsung menerima dan mempekerjakan si tenaga kerja tadi dengan gaji yang tinggi. Ketidakcocokan upah. Kelima, tidak memiliki kemampuan wirausaha. Salah satu ciri khas penduduk Indonesia, jiwa wirausahanya rendah ya, sehingga susah untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi biasanya kalau orang yang jiwa wirausahanya tidak ada, ini misalnya dia hanya menunggu bantuan orang lain. Tidak ada jiwa wirausaha, sehingga sulit untuk
dirinya ataupun dari orang lain. Ketidakberhasilan sektor industri, maksudnya pola investasi yang ada cenderung pada modal. Hal ini menyebabkan semakin kecil penggarapan tenaga kerja. Seiring berjalannya waktu, makin banyak perusahaan industri dibangun, tapi industri atau perusahaan itu tidak banyak menyerap tenaga kerja. Karena apa? Karena yang digunakan dalam hal pengolahan barang itu mereka sudah lebih memilih menggunakan teknologi atau mesin-mesin produksi, sehingga tenaga kerja manusia tidak diserap lagi. Jadi makanya pemerintah juga pihak swasta perlu memperluas lapangan kerja. Salah satu caranya ialah mendirikan industri padat karya. Artinya di mana banyak tenaga kerja manusia. Jangan semuanya industri padat modal. Kalau industri padat modal semuanya, tenaga kerja manusia hanya sedikit yang diserap. Karena yang bekerja mengolah barang ialah mesin atau teknologi canggih. Kemudian penyebab selanjutnya, ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan negara. Contohnya salah satu krisis yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1997-1998, yaitu krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga keadaan ekonomi, politik, pemerintahan, sosial Indonesia tidak stabil. Itu dia. Jadi banyak penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia. Kemudian selanjutnya, pertama, menyelenggarakan pasar kerja. Kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Meningkatkan mutu pendidikan. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Mendorong investasi. Meningkatkan transmigrasi. Memperluas lapangan kerja. Tapi bagaimana maksudnya ini secara mendetailkan belum tahu kan? Melalui materi tentang pengangguran yang saya tampilkan lewat PowerPoint ini tadi. Mulai dari pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, apalagi penyebab pengangguran dan cara mengatasinya. Coba sesama klien, ayo, di mananya ada yang tidak mengerti tadi? Mana yang kurang mengerti? Sesama klien bertanya, dan kalau bisa juga sesama klien yang menjawab ya. Ya Bu, si Ahmad, Ahmad Saiful, silakan bertiga Pak. Apakah masalah pengangguran hanya menjadi tanggung jawab pemerintah? Apakah masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia adalah hanya tanggung jawab pemerintah? Nah, coba dulu dijawab. Yang di belakang? Coba. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab pribadi dan masyarakat. Termasuk juga, menurut saya, yang terpenting adalah kemampuan dari diri kita sendiri. Di mana ada kemampuan untuk bekerja, maka di situ akan ada jalan untuk kita mendapatkan pekerjaan. Artinya penduduk yang ingin angkatan kerja, yang mau bekerja apa saja, yang penting halal. Dan harus kita sadari, kalau memang kita tak punya keterampilan dalam bekerja, pengalaman kerja, tidak usahlah terlalu memilih-milih dalam mencari pekerjaan dan terlalu meninggikan gengsi, apalagi meminta upah yang menjunjung tinggi dari sebuah perusahaan yang ingin kita melamar sebuah pekerjaan. Tenaga kerja harus rela dibayar sebuah perusahaan sesuai dengan kemampuan kerja yang dimilikinya. Masalah
pengangguran yang terjadi di Indonesia hanya menjadi tanggung jawab pemerintah? Itu tadi pertanyaan si Ahmad. Kemudian jawabannya tadi tidak, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Apel-apel ekonomi itu kan ada 4 kan? Iya. Yang pertama pemerintah, rumah tangga negara. Kedua rumah tangga konsumen atau masyarakat. Ketiga rumah tangga produsen atau perusahaan, juga termasuk masyarakat luar negeri. Maka masalah pengangguran itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga masyarakat, selain pemerintah juga pihak swasta. Iya. Kan sama saja pemerintah sudah menyediakan lapangan kerja, sudah memberi solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, tapi kalau kita tidak ada kemauan, sama saja kan? Nah, jadi tanggung jawab kita bersama, begitu ya. Ahmad Saiful Badam. Jelas? Mas Bu. Apa tanya jawab siapa tadi ya? Ya Bu. Ada lagi? Ada Bu. Yang mana itu yang ditanyakan? Nah, coba Cara mengatasi pengangguran yaitu menyelenggarakan bursa pasar kerja. Bagaimana maksudnya? cara mengatasi menyelenggarakan bursa pasar kerja. Iya, salah satu cara mengatasi pengangguran ialah menyelenggarakan bursa pasar kerja. Coba bagi yang belajar tadi malam, saya pasti bisa menjawab ini. Bursa pasar kerja. Siapa bisa menjawab pertanyaan dari si Firman? Serius dulu, sepertinya serius nggak pernah bicara. Ayo, serius dulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Firman Simbolon. Yang pertanyaan, apa itu bursa pasar kerja? Bursa pasar kerja dapat diselenggarakan pada tingkat nasional maupun daerah, dan pemberian informasi mengenai tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja. Selama ini banyak informasi pasar kerja yang tidak tersosialisasikan sampai ke masyarakat, sehingga informasi lowongan kerja hanya bisa diakses oleh golongan tertentu. Terima kasih. Cara mengatasi pengangguran ialah menyelenggarakan ataupun mendirikan bursa pasar kerja, atau ada juga istilah lain dari pasar tenaga kerja. Ada literanya, ada di buku halaman 61. Bursa pasar kerja atau sistem informasi pasar kerja ini diselenggarakan oleh pemerintah, bisa itu di tingkat pusat juga di tingkat daerah. Jadi yang menyelenggarakan ialah pemerintah. Pemerintah maksudnya ialah Menteri Tenaga Kerja. Bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang ini, tentang ketenaga kerja. Jadi melalui bursa pasar tenaga kerja ini, masyarakat bisa mendapat informasi tentang lowongan kerja. Juga melalui bursa efek tenaga kerja ini bisa dilakukan pertemuan antara siapa? Pencari kerja dan penerima kerja. Ya, pencari kerja dan pemakai tenaga kerja. Itu dia, melalui bursa pasar kerja atau pasar tenaga kerja. Di buku halaman 61 ada dia. Nah, pengertian bursa tenaga kerja adalah tempat pertemuan antara pencari kerja dan pemakai tenaga kerja. Iya, tempat pertemuan antara pencari kerja dan pemakai tenaga kerja. Pertemuan itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan bisa juga secara online ya, berarti tidak langsung ya. Gimana ya lagi? Dari bagian pengertian penyebab pengangguran dari sebab terjadinya. Di sini sudah mengerti semua? Nah, yang ini, aku udah jelas ini semua. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya. Kan ya kan? Yang pertama pengangguran struktural. Karena sudah tidak ada saya tampilkan dia secara detail. Apa itu artinya pengangguran struktural? Coba siapa yang bertanya lagi? Materi kita tentang pengangguran ini tadi. Nah, ada? Coba si Rofianto. Jenis-jenis pengangguran menurut sifatnya ada pengangguran musiman. Dapatkah Ibu memberikan penjelasan mengenai pengangguran musiman?
siapa, tapi yang sama kalian lah. Nah, dari pertanyaan si Lopiando, pengangguran musiman itu yang bagaimana maksudnya? Pengangguran yang disebabkan apa dan apa contohnya? Si Betaria, mana Betaria? Betaria apa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kami yang bertanya, apa itu pengangguran musiman? Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya para petani pada saat musim tanam mempunyai pekerjaan, tetapi pada saat musim kemarau mereka tidak memiliki pekerjaan lagi. Sekian. Musiman, pengangguran yang disebabkan karena pergantian Musim. Contohnya para petani pada saat musim tanam ada pekerjaan, jangan begitu. Tapi setelah musim kemarau tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana dengan pengangguran friksional? Apa sudah jelas? Pengangguran yang disebabkan karena apa itu? Waktu cari pekerjaan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Iya. Yang penyebab terjadinya itu apa? Pengangguran friksional. Lowongan kerja yang disebabkan oleh kondisi geografis, informasi yang tidak sempurna, dan proses pertukaran data. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan Lowongan kerja. lowongan pencari kerja. Kesulitan mempertemukan tenaga kerja dengan pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Itu terjadi karena apa? Kurangnya informasi, minimnya informasi yang didapat oleh penduduk. Nah, misalnya itu penduduk yang tinggal di daerah terpencil ya, sulit dijangkau, bahkan jaringan pun sulit di sana. Makanya salah satu cara untuk mengatasi pengangguran itu nanti adalah dengan mendirikan itu tadi bursa pasar kerja oleh pemerintah, sehingga informasi mengenai tenaga kerjaan bisa diakses oleh semua masyarakat, bukan hanya masyarakat yang tinggal dekat pusat kegiatan ekonomi, tapi juga di daerah terpencil. Dan juga penyebab terjadi pengangguran friksional tadi karena apa? Sistem perekrutan yang lama. Berarti sudah jelas kan? Pengangguran friksional. Dan satu lagi pengangguran konjungtor. Coba tanyakan satu orang dan jawab yang lain mengenai pengertian pengangguran konjungtor ini. Atau siapa bisa menjelaskannya? Itu pengangguran yang disebabkan oleh apa? Pengangguran konjungtor. Pengangguran yang disebabkan adanya perubahan Kegiatan perekonomian. Perubahan kegiatan perekonomian. Misalnya seperti krisis ekonomi yang terjadi pada masa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Banyak sekali perusahaan yang gulung tikar sehingga mem-PHK ribuan karyawan. Mengapa sampai terjadi gulung tikar perusahaan itu? Mungkin karena digigit utang, mengambil utang, kasus kolusi, nepotisme, begitu ya. Jadi kondisi keuangan perusahaan itu sudah krisis, digigit utang. Karena sudah digigit utang, lalu pihak bank menyita aset perusahaan dan tenaga kerjanya di PHK. Itu dia penyebab pengangguran
konjuntor. Nah, kemudian apa lagi? Apa yang ditanyakan tadi? Penyebab pengangguran menurut sebab terjadinya. Sudah mengerti sini kan? Cara mengatasi. Maksudnya sudah jelas di sini. Mendorong investasi. Nah, bagaimana maksudnya itu? Coba, siapa bisa menjelaskan itu? Apa maksudnya itu? Mendorong investasi maksudnya bagaimana? Coba si Junus. Mendorong investasi yang artinya pemerintah perlu mendorong masuknya investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong kegiatan investasi, baik itu investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ya, karena itu bisa membuka peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan kalau bisa juga jenis investasinya itu ialah industri padat karya. Jangan hanya industri padat modal, ya, supaya banyak menyerap tenaga kerja manusia. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tentang pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran dan cara mengatasinya? Ada? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau memang sudah jelas, ada baiknya juga nanti kamu pelajari ya sebagai tambahan materi kita hari ini tentang pengangguran melalui buku-buku pelajaran, ya. Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah diskusi kelompok. Agak press dulu apa ini, ayo. Siapa? Speaking. Siapa ini? Santo? Oke, silakan Santo. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita meningkatkan semangat kita dan untuk motivasi pembelajaran kita untuk mengetahui apa yang diajarkan oleh guru kita. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Mari kita berdiri. Terbang ke atas, satu, dua, kita menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, lingkar berenang, duduk yang rapi, siap belajar.
Kalau mau jawab, kurang banyak sekali. Restu. Kemana aku restu? Lancarnya itu. Makan. Tadi. Selesai. Kelompok berapa yang masih guys? Kelompok 3. Lagi kepada ibu dan lagi juga kepada teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi berharap teman-teman dapat mempelajarinya dari kerjasamanya tidak berdua. Tapi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Lestari Sinaga. Saya sebagai presentator. Saya Yudi sebagai presentator. Saya Stasula sebagai presentator. Saya Leriga sebagai presentator. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi. Dampak pandemi COVID-19 muncul 9,77 juta pengangguran terbuka baru. Liputan.com Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas. Suharso Monoarfa menyatakan dampak pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu telah memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah usia kerja yang berdampak wabah virus corona jenis baru itu.
Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tentu memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Pada periode Agustus 2020, terdapat sekurang-kurangnya 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, ungkapnya dalam acara Laporan Indonesia Occupational Employment atau Octulog 2020 atau IOEO dan Indonesia Occupational Tax and Cyclist 2020 atau Indotex Selasa 25/5. Suharso mengungkapkan dengan 27 juta angkatan kerja yang terdampak pandemi COVID-19 turut menyumbang peningkatan angka pengangguran hingga mencapai 7,07% dari 139,22 juta angkatan kerja. Angkatan itu setara dengan 9,77 juta usia pekerja. Artinya tersebut masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejurusan atau SMK. Padahal lulusan SMK tersebut merupakan calon tenaga kerja yang siap pakai. Merespon tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menekan pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Dilakukan secara holistik dan terintegrasi, diantaranya melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas. Karena sistem informasi pasar kerja salah satu persyarat yang harus dipenuhi, ini sebagai bagian dari upaya reformasi pendidik dan pelatih vokasi kita. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami persilakan kelompok 1. Menurut teman-teman sekalian, masalah apa yang terjadi jika angka pengangguran naik? Tulisnya pertanyaannya. Baik, kami persilakan kelompok 2. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 3. Coba teman-teman sekalian menjelaskan apa dampak dari angka pengangguran yang terus naik di masa pandemi COVID-19. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya kepada teman-teman depan. Bagaimana cara mengatasi dampak dari bertambahnya pengangguran di masa pandemi COVID-19? Mengatasi dampaknya. Cara mengatasi dampak. Maksudnya cara mengatasi pengangguran. Iya. Ini apa mengatasi pengangguran? Coba ada sih dari kan? Yang tiga itu dulu yang jawab. Kalau nanti masih ada yang ingin ditanyakan, saya. Ya Bu. Mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu masalah yang terjadi jika angka pengangguran terus naik adalah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menurun. Karena salah satu faktor yang merangsang pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Artinya semakin banyak penduduk akan potensi dan pasar domestik. Apakah jawaban kami dapat diterima? Ya Bu, bagaimana analisis masalah apa yang akan terjadi jika angka pengangguran terus naik? Jika angka pengangguran terus naik, maka apa yang akan terjadi? Dan saya silakan, atau ada yang lain yang dijawab dengan jawaban satu. Ada yang ingin menebani jawaban dari kelompok 1? Silakan sekalian. Kami
jika angka pengangguran terus naik, yaitu yang pertama banyaknya sumber daya manusia yang terbuang dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu standar kehidupan masyarakat menurun. Yang keempat penghasilan pajak negara akan menurun. Yang kelima adanya depresi bagi para pengangguran. Yang keenam yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas. Dan yang ketujuh yaitu bertambahnya penduduk miskin dan ekonomis. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kerusuhan dan ketidakstabilan sosial maupun politik. Sekian dan terima kasih. Apa yang terjadi jika angka pengangguran terus naik? Jika angka pengangguran terus naik, maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan. Kenapa? Semakin tingginya jumlah penduduk yang pengangguran itu akan mempengaruhi output nasional juga semakin berkurang. Kalau sudah bukan hasil apa? Produksi barang maupun jasa yang dihasilkan dalam penduduk itu juga semakin berkurang. Jadi jawabannya ialah pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional akan mengalami penurunan. Dan pada hari ini juga nanti akan menyebabkan terjadi angka kemiskinan yang tinggi. Ekonomi nasional mengalami penurunan. Jika angka pengangguran terus meningkat. Oke, jawabannya ya. Ya, Bu. Sudah bagus jawabannya, sudah bedo. Nah, pertanyaan yang pertama mana tadi? Sudah. Nomor 1. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kami Betalia dari kelompok 2. Dengan pertanyaan, analisislah dampak dari angka pengangguran yang terus naik di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa dampak yang terjadi saat angka pengangguran yang terus naik di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama dalam dampak bidang ekonomi. Dalam dampak bidang ekonomi, pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan juga biaya kesehatan. Tingginya angka pengangguran mengakibatkan standar kehidupan menurun dan menghasilkan pajak menurun. Yang kedua, dampak dalam bidang sosial. Dampak dalam bidang sosial yaitu pengangguran akan berdampak pada psikologis bagi individu, misalnya stres, mudah tersinggung, mudah marah. Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan kriminalitas, utamanya penduduk miskin dan juga pengemis. Kerawanan sosial ini bisa menjadi pemicu kerusuhan. Pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Apakah jawaban kami dapat diterima? Enggak, kalau memang masih ingin ditanyakan diperjelas bisa, jangan hanya diterima gitu aja. Ya. Nah, dampak dari angka pengangguran yang terus naik di masa pandemi. Dampak dalam bidang ekonomi yaitu menyebabkan turunnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan juga biaya kesehatan. Tingginya angka pengangguran mengakibatkan standar kehidupan menurun dan penghasilan pajak yang menurun. Yang kedua, dalam dampak bidang sosial yaitu pengangguran akan berdampak pada psikologis bagi individu, misalnya stres, mudah tersinggung dan juga mudah marah. Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan kriminalitas dan bertambahnya penduduk miskin dan juga pengemis. Kerawanan sosial ini dapat menjadi pemicu kerusuhan. Pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan juga politik, seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Coba, apakah jawaban kami sudah? Dampak COVID-19 semakin meningkat pada masa COVID-19. Coba
jawaban dari kelompok menambah jawaban nomor 2 tadi. Di bidang ekonomi. Kalau sudah terjadi pengangguran, ya otomatis apa? Daya beli masyarakat makin menurun. Tidak kan? Daya beli masyarakat berkurang. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, biaya pendidikan, kemudian biaya kesehatan, kemudian dampak tingginya angka pengangguran juga, bukan hanya pada masa Covid, juga termasuk pada masa sekarang. Selain turunnya daya beli masyarakat, dampaknya kepada negara apa? Terhadap pemerintah. Perhatikan itu. Apa? Penerimaan negara dari sektor pajak semakin menurun. Ya, karena salah satu sumber pendapatan negara sebagian besar itu berasal dari sektor perpajakan. Jadi kalau sudah terjadi pengangguran, ya penduduk tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan, pendidikan, apalagi bayar pajak. Jadi daya beli masyarakat semakin menurun. Pendapatan masyarakat dari sektor perpajakan juga semakin menurun. Nah, itu dampak di bidang ekonomi. Dampak di bidang sosial apa tadi? Coba kelompok 3. Dampak di bidang sosial yaitu pengangguran akan berdampak pada psikologis bagi individu. Misalnya, stres, mudah tersinggung, dan juga mudah marah. Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan kriminalitas dan juga bertambahnya penduduk miskin dan juga pengungsi. Kerawanan sosial ini bisa menjadi pemicu kemunduran. Pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan juga politik, seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Pas itu? Pas. Apa ada yang ingin menyangka? Coba si Santo. Ya, dampak dari sosial. Dampak dari sosial itu bisa kita ketahui dari angka dari pengangguran yang dari psikologis atau dari individu. Bisa kita lihat dari mereka akan melakukan kriminalitas, itu dari mana seperti kita berita sekarang ini, seperti kita lihat dari adanya pembunuhan atau penculikan anak untuk dijual sebagai barang dunia, sehingga mereka hanya mengambil keuntungan tetapi tidak melihat dari kerugian. Terima kasih. Jelas jawaban si Santo tadi? Tambahan dari jawaban nomor 2 tadi ya? Dampak di bidang sosial. Pengangguran juga berdampak pada psikologis. Misalnya rasa stres ya, mudah marah, mudah tersinggung. Kemudian juga di bidang sosial, misalnya tingginya angka kemiskinan, ya, kriminalitas bisa menyebabkan kriminalitas, penjarahan, karena sudah tak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muncullah penyakit sosial seperti tadi apa? Perampokan ya, begal, pencurian, makanya bersiapkanlah diri sekarang supaya jangan sampai ya. Dengan pertanyaan, analisislah bagaimana cara mengatasi dampak dari pengangguran. Cara mengatasi dampak dari COVID-19 yaitu pemerintah berkewajiban memberikan stabilitas ekonomi nasional atau agar pertumbuhan angka pengangguran tidak lagi mengalami kenaikan. Caranya yaitu A. Pembangunan sumber daya manusia secara holistik. Artinya, pembangunan sumber daya manusia dengan cara menerapkan pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Dengan menerapkannya pembelajaran atau pendidikan holistik, siswa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal dan mengarahkan potensi tersebut menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. B. Yaitu pelatihan atau pendidikan vokasi, artinya model pendidikan yang menitik beratkan pada keterampilan yang
perkantoran dan perpajakan. Apakah jawaban kami dapat diterima? Itu jawabannya. Apa ada jawaban yang spesifik lagi? Bagaimana cara mengatasi dampak pengangguran? Cara mengatasi dampak tersebut. Dampak COVID-19 tadi itu pengangguran. Mengatasi pengangguran itu bagaimana caranya? Meningkatkan sektor sekolah dengan memberikan pelayanan dari pemerintah kepada pihak sekolah. Ini kan pada masa COVID katanya kan? Langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran di Indonesia pada masa COVID. Langkah pertama, ya pemerintah mencari solusi dulu untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. Sesudah itu langkah pertama kan saya cerita di sini masa COVID-19. Apakah itu dengan cara memproduksi masker banyak-banyak dan distribusikan kepada seluruh? Apakah itu dengan cara mengeluarkan peraturan lockdown dan gitu kan? Nah, itu langkah pertama. Sesudah itu baru langkah lain. Nah, apa tadi jawabannya? Coba ulang jawaban tadi. Cara mengatasi dan dampak COVID-19 yaitu pemerintah berkewajiban memberikan stabilitas ekonomi nasional agar pertumbuhan angka pengangguran tidak lagi mengalami kondisi. Dengan cara pertama, pembangunan sumber daya manusia secara holistik. Artinya, pembangunan sumber daya manusia dengan cara menerapkan pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Dengan diterapkannya pembelajaran atau pendidikan holistik, siswa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal dan mengarahkan potensi tersebut menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua yaitu pelatihan dan pendidikan vokasi, artinya model pendidikan yang menitik beratkan pada keterampilan individu, kecakapan, kebiasaan kerja, perilaku, sikap, serta pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari dunia usaha ataupun industri. Pendidikan vokasi pada jenjang sekolah adalah SMK, sedangkan dari perguruan tinggi adalah politeknik. Contoh pendidikan vokasi yaitu penyiaran, pariwisata, administrasi perkantoran, dan perpajakan. Jelas jawabannya? Jelas. Atau coba dulu. Merespon tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia atau yang dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Di antaranya melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja yang kredibel yang berkelas. Karena sistem informasi pasar kerja salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi berikutnya. Pengangguran pada masa COVID-19 itu tadi pemerintah berkomitmen untuk menekankan pembangunan sumber daya manusia, di mana pembangunan sumber daya manusia itu dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Nah, misalnya diantaranya melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran di Indonesia ialah menyelenggarakan sistem informasi pasar kerja yang berdasarkan kelas, ya kan? Karena ini salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Ini sebagian dari upaya reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Menyelenggarakan apa tadi? Atau mendirikan bursa pasar kerja. Itu tadi didirikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga. Jadi melalui sistem informasi pasar kerja ini, masyarakat bisa memperoleh
informasi tentang apa? Ketenaga Kerjaan. Itulah salah satu cara mengatasi pengangguran. Jadi ada juga undang-undang gitu ya. Undang-undang tentang ketenaga kerjaan dan mengatasi pengangguran, yaitu melalui sistem informasi pasar kerja. Yang mana intinya ialah pemerintah mewajibkan setiap pengusaha untuk menyebarluaskan informasi mengenai ketenaga kerjaan. Itu jawabannya. Kemudian, pembangunan sumber daya manusia secara holistik itu apa artinya? Ini perlu kamu tanya. Pembangunan sumber daya manusia secara holistik. Kemudian pendidikan dan pembelajaran secara vokasi. Mengerti maksudnya situ? Itu yang perlu coba kita tanyakan. Pembangunan SDM secara holistik. Apa artinya? Jawab pertanyaan itu yaitu pendidikan holistik, yaitu pembelajaran yang dilakukan siswa untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal dan mengarahkan potensi tersebut menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan sumber daya manusia secara holistik. Itu pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, baik itu meliputi potensi intelektual, kemudian emosional, kemudian fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Yang diperoleh dari pembelajaran holistik ialah siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian potensi itu bisa mengarahkan apa? Mengarahkan potensi tersebut. Ya, mengarahkan potensi tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelatihan atau pendidikan vokasi artinya model pendidikan yang menitik beratkan pada keterampilan individu, kecakapan, kebiasaan kerja, perilaku, sikap dari pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari dunia usaha ataupun industri. Yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran ialah melalui pendidikan atau pembelajaran vokasi. Kalau di tingkat SMA dia, SMA sederajat yaitu sekolah SMK ya. Kalau tingkat perguruan tinggi yaitu politeknik. Nah, jadi misalnya kalau sekolah-sekolah vokasi ini begitu tamat langsung siap untuk bekerja. Itu dia. Banyak pelatihannya, magang, bahkan ada yang dapat sertifikat. Banyak pelatihan-pelatihan dan khususnya. Jadi selain itu apa lagi? Coba tanya lagi. Cara mengatasi pengangguran selain yang ada yang kita jawab tadi. Kualitas sumber daya manusia, yaitu meningkatkan pendidikan masyarakat dan membuka lowongan pekerjaan. Dari kelompok sana mengatasi pengangguran bukan hanya pada masa politik tapi juga masa sekarang. Nah, selain dengan mendirikan sistem informasi pasar kerja oleh pemerintah. Siapa? Nah, coba dari kelompok ini. Cara mengatasi pengangguran yaitu 1. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan. 2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui pelatihan kerja atau BLK. Yang keempat, meningkatkan tingkat pendidikan. Yang kelima, penyebaran tenaga kerja. Kita memiliki potensi yang atau memiliki bakat yang kita miliki sehingga kita meneruskan atau meningkatkan prestasi kita belajar dengan bersungguh supaya kita bisa melestarikannya dengan kepada orang lain dan mereka bisa mempraktikkan dan belajar supaya mereka bisa suatu usaha supaya tidak menjadi satu pengangguran. Untuk itu mereka belajar dengan serius mereka. Bagaimana
lalu melakukan latihan semacam les gitu ya di Maria untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian dari situ nanti bisa kita untuk mendapatkan pekerjaan yang dengan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Dan atau ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Dengan teman-teman, jika ada yang masih mau bertanya, kami persilakan. Ada yang bertanya. Satu jam. Aku udah 1 jam. Coba ada? Kamu tadi Kenapa kurang kalau ada teman Pengangguran yang semakin meninggi akibat dari COVID-19. Penyebab pengangguran yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Apakah teman-teman dari kelompok lain bisa menjawab pertanyaan dari saya? Baiklah, kami akan bertemankan cerita. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Desma, yaitu ada beberapa faktor penyebab dari pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat menciptakan banyak pengangguran. Yang kedua, ketidakberhasilan sektor industri. Yang keempat, yang ketiga, kestabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dan para pencari kerja. Terima kasih. Dapat menerima jawaban dari Ibu Kamite. Dapat diterima, terima kasih. jika tadi sudah ada 2 catatannya. Sudah. Mulai dari pengertian pengangguran tadi ya. Penyebab pengangguran, cara penanganan pengangguran. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman. Bila ada perkataan ataupun salah tutur kata yang kami sampaikan yang tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Terima kasih. Pengetahuan tentang materi kita hari ini mengenai masalah pengangguran. Baca lagi buku di rumah ya. Ya. Baca bukunya di rumah. Nah, sekarang saya rasa sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Coba kita buat kesimpulannya tentang pengangguran. Yang dapat saya ambil berdasarkan materi yang telah kita bahas, yaitu pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran, antara lain yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat menciptakan banyak pengangguran. Yang kedua, ketidakberhasilan sektor industri. Yang ketiga, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Dan yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja. Dan ada juga beberapa cara untuk mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yaitu seseorang yang tergolong angkatan kerja, baik itu yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Kemudian jenis-jenis pengangguran, yang pertama menurut waktu bekerja. Yang pertama pengangguran terseluruh, pengangguran terbuka, ketiga setengah nganggur. Kemudian
Kemudian jenis-jenis pengangguran menurut sebab terjadinya. Yang pertama pengangguran 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 kemudian teknologi, kemudian pengangguran muda dan pengangguran tua, pengangguran karena faktor isolasi geografis. Kemudian penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat besar, tapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Kedua, angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi kesehatan yang dituntut oleh dunia kerja. Ketiga, perkembangan teknologi yang tinggi dapat pendidikan dari para pencari kerja. Perkembangan teknologi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan keterampilan para pencari kerja. Selanjutnya, tidak ada kecocokan upah. Lagi, tidak memiliki kemampuan berusaha, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan ketidakberhasilan sektor industri dan pendidikan lapangan pekerjaan. Ya, kalau lapangan kerja itu didirikan, tapi lapangan kerja itu berorientasi pada modal. Orientasi pengangguran yang ada di Indonesia, baik itu pada masa COVID juga masa sekarang. Yang pertama tadi adalah dengan cara mendirikan bursa pasar kerja atau pasar tenaga kerja. Jadi melalui bursa pasar tenaga kerja ini, masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan, bisa mempertemukan antara pencari kerja dengan pemakai tenaga kerja, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi dalam hal itu yang mendirikan pasar bursa tenaga kerja itu ialah pemerintah, khususnya dari Menteri Tenaga Kerja, dan bahkan ada undang-undang yang mengatur itu ya. Ya Bu. Nah, cara yang kedua, meningkatkan kegiatan ekonomi informal. Misalnya semacam usaha kecil ya, industri rumah tangga minimal. Tak bisa itu menampung tenaga kerja dari orang lain, minimal untuk keluarga itu sendiri bisa. Nah, industri rumah tangga atau usaha rumah tangga kecil-kecilan, termasuk itu warung ya, warung kecil. Nah, seperti orang tua saya dulu punya industri rumah tangga, yaitu mengolah gambir, ya. Dia nanti di rumah, di halaman, dia buku paketnya. Yang jelas lebih secara sih. Jadi 3. Ya Bu. Halaman 3 ya. Baca juga di rumah sebelum kita bahas mengenai sistem upah. Ya Bu. Oke?